Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Sandi di Purwokerto. Mas Sandi menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2002. Jadi pada saat itu ada sebuah tragedi yang menimpa keluarganya, tapi nanti ini diceritakan di belakangan ya. Nah, di hari itu Mas Sandi sendiri itu masih sekolah SMA kelas 2. Dan pada suatu hari budeknya itu datang sama sepupunya. Itu datang ke rumahnya Mas Sandi minta tolong, Bude mau minta tolong ya. Kenapa Bude? Anterin Bude ke rumah sakit gitu kan, bantuin bawain beberapa barang. Loh, emang kenapa Bude gitu kan? Mas Sandinya memang belum ngerti apapun gitu ya. Padekmu lagi sakit, ini mau coba dibawa ke rumah sakit sana buat dicek, katanya begitu kan. Ini malam ya, udah sekitar jam 8. Ya sudah, Mas Sandi pun akhirnya langsung berangkat gitu kan. Ya baik Bude. Orang tuanya Mas Sandi pun akhirnya ya ngobrol-ngobrol, nanya kenapa gitu kan, begini-begini. Nah, orang tuanya Mas Sandi memutuskan untuk nanti ikut ke sana, tapi motor kan dipakai ya, jadi nunggu ini dulu deh, biarkan Sandi bawa barang-barang permintaan budenya. Nah, akhirnya berangkatlah si Mas Sandi menuju ke rumah budenya di sana. Ini padeknya udah siap di mobil untuk diberangkatkan ke rumah sakit. Dia pun bawa itu perbekalan macam-macam lah, ada bantal, ada tikar, seperti ya buat orang mau menginap di rumah sakit, buat yang nungguin di sana itu kan persiapannya banyak, ada termos dan yang lain-lain seperti itu. Mas Sandi sendiri nggak tahu ini memang beneran mau nginep atau enggak, cuman kata budenya buat jaga-jaga gitu ya, minta tolong ya dia. Iya Bude. Akhirnya Bude pun sama anaknya, sama sepupunya Mas Sandi tadi, sama padeknya berangkat ke rumah sakit. Nah, Mas Sandi pun ngikutin dari belakang. Nungguin di sana lumayan cukup lama, proses dan sebagainya. Ternyata memang benar padeknya itu harus dirawat di rumah sakit. Ya sudah, akhirnya tugasnya Mas Sandi pun selesai, bawain keperluan-keperluan itu. Sekitar jam setengah 10 malam Mas Sandi pun pulang. Nggak lama memang, dia pulang langsung menuju ke rumah sana. Nah, saat pulang itu, bapak sama ibunya Mas Sandi itu punya seorang adik, cuman adiknya itu di pesantren. Jadi di rumah itu ya cuman satu-satunya anak si Mas Sandi doang. Nah, ini orang tuanya, gimana Pade di rumah sakit gitu. Ya udah, sana yuk Mas yuk, minta sama bapaknya Mas Sandi, ibunya itu. Akhirnya dibawalah. Bapak sama ibunya itu malam-malam pun keluar rumah. Ya, Pak Bu, apa ndak nunggu besok aja? Enggak lah, sekarang aja, nanti besok ke sana lagi gitu, kata si ibu. Akhirnya sudah berangkat kan. Berangkat Mas Sandi di rumah sendirian dan ndak tahu bapak sama ibunya itu nanti mau pulangnya jam berapa, kayak gitu tuh bener-bener ndak tahu. Mas Sandi pun ya nunggu di rumah sendirian, tengok-tengok gitu ya, agak sedikit khawatir juga, ada perasaan ndak enak gitu ya, meskipun ya kata Mas Sandi, nggak enaknya itu bukan yang nggak enak banget kayak misal orang tua kita yang lagi sakit atau gimana. Ini kan ya cuman sekedar Pakde, Bude, tapi ya tetap ada perasaan itu, cuman memang nggak sebesar kalau misalkan membayangkan bapak sama ibunya Mas Sandi yang sekarang berada di rumah sakit, di mana salah satunya itu lagi sakit gitu, nggak sebanding dengan itu. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu untuk kawan-kawan yang kemarin sudah memesan bawang gorengnya Wiji. Terima kasih banyak. Bawang renyah kualitas premium tanpa campuran apapun. Ada 4 ukuran di sini, kecil, sedang, besar, sama ukuran pouch. Untuk yang pouch itu sama dengan yang ukuran sedang. Monggo bagi kawan-kawan yang berminat, silahkan langsung di order, langsung dipesan. Untuk kawan-kawan yang belum
memesan, yaitu tadi ditunggu pesanannya. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat berkunjung ke channelnya Mbah Warno. Terima kasih banyak. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Sandi. Mas Sandi di rumah sendirian, makin malam perasaan itu tuh ndak enak. Jadi malam itu rasa-rasanya waktu itu berhenti. Waktu itu berjalan tapi lambat banget. Ini bapak sama ibunya kan jalan itu jam 10 kurang ya, jam 10 malam kurang. Ini berdua mereka, dan memang rumah sakit itu jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya Mas Sandi. Ini rasa-rasanya dia itu udah 1 jam mungkin nungguin bapak sama ibu belum pulang, tapi ngeliat jam di dinding itu paling baru sekitar nggak ada 10 menit. Perasaan aku udah ngelakuin banyak, gelusar-gelusur udah ke belakang, udah buang air, udah. Kok jamnya masih segitu-gitu aja ya? Apa jam ini rusak atau bagaimana? Dia pun menuju ke kamar ngecek. Jamnya sama bener. Coba di kamar bapak sama ibunya ya. Pun jamnya sama, artinya jam ini nggak rusak, jam ini tuh bener. Tapi kok waktu rasanya lama banget ya? Coba di matematika akan dihitung. Aku tadi gelusar-gelusur mungkin adalah 5 menit lah. Cepet-cepetnya diambil yang paling cepat. 5 menit. Terus aku buang air. Aku buang air itu biasanya ya sekitar ya 5 menit juga, ndak usah lama-lama. Itu udah 10 menit. Plus aku ngelakuin yang lain, ini itu. Kan banyak yang udah aku lakuin, kata si Mas Sandi. Habis buang air ya dia gelusar-gelusur lagi. Mau nonton TV ya hawanya males gitu ya. Cuma diem di sana bolak-balik. Ini udah lama banget loh, harusnya itu udah hampir 1 jam. Tapi kok masih 10 menit aja gitu kan. Dia kebingungan sendiri dan entah kenapa ada perasaan takut waktu itu ya. Takut, tapi dia ndak bisa membayangkan apa ya, kan biasanya misal ketakutan itu pasti ada yang dibayangkan. Oh, barangkali di sini ada pocong, ada kuntilanak, ada genderuwo dan sebagainya gitu ya. Nah, Mas Sandi itu bingung. Dia itu aku nggak ngerti, tapi aku ngerasain takut di sana itu sampai aku akhirnya keluar ke teras nungguin apa ya, kayak nungguin barangkali ada tetangga lewat atau bagaimana, mau tak ajakin ngobrol sambil nungguin bapak sama ibu itu pulang. Tapi ya itu tadi, di luar pun aku takut, masuk ke dalam juga lebih takut. Ini gimana ya, akhirnya sudah kan, udahlah aku nungguin di dalam aja. Lagian waktu itu, jam itu juga udah jam 10 lewat dan mulai ada kekhawatiran lagi. Bapak sama ibu kok belum pulang ya, udah jam segini. Dan Mas Sandi itu akhirnya tidur, cuman tidurnya di ruang tamu itu rasa-rasanya itu terlalu jauh dari pintu. Dia berpikir, karena dia takut kan, nah terlalu jauh dari pintu, nanti kalau misalnya ada apa-apa, aku lari ke pintunya itu jauh. Mas Sandi pun tidur di ruang tamu di sofa yang panjang di sana, tiduran di situ, dan akhirnya tidurlah dia. Ketiduran Mas Sandi, tiba-tiba dia itu mendengar pintu diketuk, tek. Oh, siapa gitu ya? Oh, bapak sama ibu pulang kali, langsung bangun gentoyoran gitu. Pas di longok begini, loh, itu kok Bude gitu kan. Loh, kok Bude kesini? Akhirnya dibuka kan, cekrek. Iya Bude. Nah, di belakangnya itu padenya si Mas Sandi. Loh, Pade udah sehat gitu kan. Di Bude sama Pade numpang nginep di sini ya. Ngomong seperti itu budenya. Iya Bude, ya Mas Sandi nggak boleh atau gimana ya, enggak kan, maksudnya langsung jawab, oh iya Bude, silakan masuk. Akhirnya budenya pun masuk, duduk di sofa di sana, di ruang tamu di mana Mas Sandi tadi tidur. Padenya pun juga masuk ke situ. Mas Sandi bingung. Aduh, bapak sama ibu belum pulang, Bude. Bapak sama ibu belum pulang. Budenya tuh cuma senyum gitu waktu itu. Nggak jawab apapun, dan Mas Sandi itu sebenarnya juga merasa, ini Pade sama Bude kenapa sih? Apa lagi ada masalah ya? Apa bayar rumah sakitnya mahal banget? Terus jadi kepikiran gitu atau gimana? Udahlah aku pura-pura diem aja, cuman ya aku bingung. Bude mau minum, Bude? Ditanya begitu.
boleh, kata si budeknya begitu. Akhirnya sudah, Mas Sandi pun ke belakang ke sana. Saat air minum itu jadi, dibikinin teh anget ya. Dia kan bawa pakai nampan begini, deket-deket ke depan, papasan sama Pade sama budeknya. Loh, Budek sama Pade mau kemana? Budek mau masuk ke kamar ke situ. Mas Sandi pun, aduh, ya mau melarang nggak berani gitu ya. Si budeknya tuh mau masuk ke kamar bapak sama ibunya di situ. Cuman Mas Sandinya mau ngelarang nggak berani. Jadi ya sudahlah, terserah gitu ya. Pokoknya kalau misalnya ada apa-apa, ya pokoknya Budek sama Pade, udah pikirannya Mas Sandi di simplify gitu ya, disederhanakan itu begitu. Akhirnya Budek sama Padenya tuh berjalan pelan masuk ke dalam kamar di sana. Di kamar itu Budek duduk di kasur, Padenya di ranjang, maksudnya Budeknya duduk di ranjang ibunya itu, si Padenya itu berdiri di sampingnya. Mas Sandi duduk di ruang tengah di situ kan. Awalnya berdiri, terus coba bertanya-tanya, coba membuka obrolan. Pade udah sembuh, Pade. Pade udah sembuh, katanya begitu. Udah nggak sakit lagi, Pade. Udah nggak sakit lagi. Langsung sembuh, kata Padenya tuh gitu. Oh ya wis, syukurlah gitu, kata si ini ya Mas Sandinya. Bingung lagi, aku mau ngomong apa ya? Budek, kenapa ndak pulang ke rumah aja, kata si ini, kata Mas Sandi. Nanti sebentar Budek sama Pade pulangnya nunggu bapak sama ibumu. Kata mereka, kasihan kamu di rumah sendirian. Oh begitu, kata Mas Sandi. Oh pantesan ya, kebetulan lah, memang dari tadi aku juga takut, tapi hal itu nggak diomongin gitu ya. Oh gitu ya Pade, bapak sama ibu kemana sih? Bapak sama ibu itu masih di rumah sakit, tapi kemungkinan sebentar lagi bakalan pulang kok, kata si budeknya. Oh ya sudah Budek, kalau kayak gitu Budek sama Pade barangkali mau istirahat dulu, silakan gitu ya, kata si Mas Sandi. Budeknya pun cuman diem, dia tuh cuman kayak ngasih isyarat senyum gitu ya. Terus mundur-mundur, yang ngangkat kakinya, rebahan di kasur tersebut. Si Padenya gantian duduk di samping di kasurnya itu. Mas Sandi pun akhirnya beranjak bangun, dia pun balik ke ruang tamu. Ya sempat ngomong, Pade, Bude, aku di depan dulu ya. Padenya tuh cuman ngangguk begini, terus sudah Mas Sandi duduk di ruang tamu di situ. Nungguin bapak, berarti bentar lagi ya. Terus bapak ngapain gitu ya? Apa jangan-jangan yang bayarin bapak sama ibu ya? Mikirannya tuh sudah kemana-mana sih Mas Sandi. Bude mungkin Pade sakit, lagi nggak megang uang. Terus disuruh pulang duluan. Ya, suruh nemenin aku di sini di rumah. Nanti begitu ini bapak sama ibu tuh ngurus masalah bayar-bayaran dulu. Habis itu baru bapak pulang kali ya. Mungkin seperti itu kali ya. Ya, pikirannya Mas Sandi begitu. Cuman ya wis lah. Dia pun duduk di sofa di situ, dan Mas Sandi itu lumayan cukup tenang karena ada temannya, ada Pade sama budeknya. Dia pun rebahan lagi di sana, rebahan lagi di sofa tersebut, dan waktu itu nggak kerasa, ternyata udah setengah 12 lewat. Dia ya kayak gitu tidur di situ, meremelek ini, oh jamnya masih jam segitu. Belum lama gitu ya, waktu itu belum berjalan terlalu lama, tiba-tiba kedengeran ada suara motor pulang gitu kan ke rumah. Wah, bapak sama ibu pulang ini gitu kan. Mas Sandi pun bangun, bukain pintu, jegrek. Ini ibunya nangis waktu itu kondisinya. Bu, kenapa bu? Wah, ibu pasti uangnya kurang. Ya mikirnya begitu lagi. Oh, pasti uangnya kurang, terus diomel-omelin sama orang rumah sakit nih, jangan-jangan. Bu, kenapa bu? Nanya sama bapaknya juga. Pak, kenapa pak? Masuk dulu. Bentar bapak masukin motor, katanya. Akhirnya motor pun dimasukin, dan kenapa, kata si Mas Sandi. Itu di dalam ada Budek sama Pade, katanya. Ibunya, hah? Ibunya kaget gitu kan. Hah? Kok mau ngapa kamu San gitu kan? Ya itu Pade sama Budek di sini tidur di kamarnya bapak sama ibu. Ibunya bingung ngeliatin bapaknya gitu kan. Pak, ini gimana Pak Sandi Pak, katanya.
Udah duduk dulu sini, duduk dulu di ruang tamu, bahkan belum masuk ke ruang tengah ya, masih di ruang tamu, duduk di situ. San, kamu jangan kaget ya, kata bapak. Wah, ini nggak enak nih kalau perasaan ada kabar seperti ini. Bilang jangan kaget, oh pasti kaget. Cuman udah tahu ini bapak mau ngomong apaan. Pak D meninggal, katanya begitu. Apa pak gitu kan, si Mas Andinya tuh ya memang kaget, dia tuh nggak konsen. Hah? Meninggal pak? Iya, Pak D-mu meninggal dan tadi ada berita duka lagi katanya. Makanya bapak sama ibu itu pulangnya malam. Budekmu juga meninggal. Di situ, Pak, yang bener pak gitu. Iya bener, ngapain bapak bohong? Kamu nggak kaget San? Enggak pak, orang Padi sama Bude tidur di sini katanya begitu. Tidur di sini gimana San? Iya beneran. Mas Andi pun ke sana. Sebenarnya ini udah shock ya dia ya. Dia pun jalan ke sana penuh dengan emosi waktu itu. Cuman Mas Andi sendiri belum bisa mengontrol itu. Ditengok di dalam kamar. Itu Pak, Padi sama Bude lagi tidur. Tapi pelan-pelan ngomongnya. Masih melihat ke bapaknya ke depan lagi. Bapaknya pun ngelus-ngelus kepalanya si Mas Andi gitu ya. Sudah kata si bapak. Yuk sini. Masuk ke ruang tengah sana. Bapak itu juga ngelongok ke dalam kamar. Dan saat ngelongok ya, bapak nggak ngelihat apapun. Tapi bapak diem aja. Dan ibu nangis gitu ya di ruang tengah. Kali ini udah pindah ke ruang tengah, duduk di sana. San, Pade sama Bude masih ada nggak? Mas Andi kan langsung nengok ke sana. Di kasur itu udah nggak ada. Kok nggak ada ya Pak ya gitu kan? Udah dielus-elus lagi sama bapak. Pak, sebenarnya ada apa sih Pak? Sebenarnya ada apa Pak, kata si ini. San, itu air minum di depan udah diminum belum? Kata si bapak. Belum Pak, orang itu buat Padi sama Bude tadi belum disentuh. Aku mau taruh di depan sana. Aku naruh, Padi sama Bude lagi jalan ke sini mau masuk ke dalam kamar, belum tak minum Pak. Ya wis, tak minum bapak ya katanya. Akhirnya dua-duanya tuh diambil di situ, diminum bapak sama ibunya. Cerita lah San, kamu nih minum dulu, kata si bapak. Akhirnya Mas Andi pun juga ikut minum. Jadi begini San, Padikmu itu udah meninggal katanya. Mas Andi tetap diem gitu kan, ngelihat ke arah kamar. Budekmu juga meninggal San. Jadi tragis malam ini, kata si bapak. Pak, emang ceritanya bagaimana Pak? Sambil ngelirik ke arah kamar lagi gitu ya. Tetap nggak ada ya, nggak ada di situ tuh nggak ada. Oke, Mas Sandi berusaha menerima penjelasan dari bapaknya. Jadi tadi Padikmu ya begitulah ternyata nggak ketolong gitu, kata si bapak. Padikmu nggak ketolong dan ya budekmu itu panik gitu kan. Sama ngajak si Aryo itu sepupunya si Mas Sandi, anak budeknya. Itu pulang katanya mau ngambil sesuatu gitu, mau ngambil obat atau mau ngambil apa. Biasanya katanya kalau minum obat itu bapak itu akan tenang gitu ya. Akhirnya apa? Pulanglah sama Aryo dan gak jauh dari rumah sakit terjadi kecelakaan dan budekmu jatuh, kepalanya itu ngebentur trotoar dan Bude pun meninggal, kata si itu, meninggal di tempat. Pak, aku bingung Pak, kata si Mas ini. Memang bingung si Mas Andi ya. Jadi gini San, Bapak percaya dengan apa yang kamu ceritain. Pade sama budekmu datang ke sini, tapi yang Bapak yakin itu bukan Pade sama budemu. Mereka datang ke sini mungkin mau ngasih kabar kali ya, kalau mereka itu sebenarnya udah ndak ada. Lagian ya mereka ke sini ngapain juga masuk ke kamar bapak sama ibu, itu kan ndak boleh. Sementara kamu tahu sendiri, Bude sama Pade itu kan orang yang ngejaga banget yang namanya adab-adab seperti itu. Kamu tahu bawelnya budekmu kan, nggak boleh begini, ndak boleh begitu. Masa iya datang-datang ke sini masuk ke kamarnya bapak? Iya juga sih, pikirnya Mas Andi, bener yang dikatakan bapak. Pak, tapi
beneran Pade sama Bude itu udah nggak ada. Ini lagi diurus-urus di sana. Ini Bapak juga sebentar nanti pulang ke sana lah, ke rumah Padekmu buat bantu-bantu lah persiapan. Shock semuanya gitu ya. Aryoknya gimana Pak? Aryoknya alhamdulillah ndak apa-apa, kata si Bapak, ya cuman lecet-lecet, tapi ya itu dia pun shock. Makanya ini Bapak sama Ibu, ya Bu, Ibu kalau misal capek di sini aja ndak apa-apa. Enggak, Ibu ikut Pak, Ibu ikut. Ya sudah. Akhirnya apa? Malam itu Mas Sandi pun ikut. Pak, aku ikut Pak. Loh, kamu kan besok sekolah. Ah, besok aku sekolahnya libur dulu Pak. Aku tuh lagi pusing, aku lagi stres, katanya begitu ya. Ya sudah, dimaklumi sama orang tuanya. Akhirnya malam itu mereka pun pergi ke rumah Pade sama Budenya. Di rumah sakit udah ada yang ngurus. Sekitar jam 2 pagi pulanglah kedua jenazah tersebut. Ya tentu saja rame ya warga itu. Malam itu tuh bener-bener ya pada shock semuanya. Satu, pengen ngobatin orang yang lagi sakit supaya sembuh. Yang diobatin meninggal. Yang berusaha, yang mengusahakan obat itu juga meninggal. Si Budenya tadi itu bener-bener tragis. Dan ini bikin shock warga. Warga pun walaupun gitu ya, pagi buta itu dari jam 12 itu kan udah pada denger kan. Ini rame banget bener-bener. Dan akhirnya sudah setelah jenazahnya itu pulang ke rumah, disemayamkan dulu, nguburnya itu besok pagi, soalnya udah nanggung ya. Cuman apa, lubang itu udah dibikin, tapi ya untuk orang-orang yang nanti terlibat dalam pemakaman itu katanya udah besok pagi aja nanggung. Akhirnya ya sudah ditaruh di sana ya, disemayamkan. Si Mas Sandi itu kan ikut begadangan di situ. Tadi udah sempat ngeliap sebentar, lumayan cukup inilah ya, ngobrol-ngobrol sama yang lain. Nah di situ Mas Sandi masih aja ngelihat Pade sama Budenya. Ini Mas Sandi tuh lupa, dia lagi asik-asik ngobrol gitu sama teman-teman yang lain seusianya yang di kampung situ. Lagi duduk di teras di halaman rumah gelar tikar gitu ya. Ini lagi ngobrol-ngobrol, terus nengok ke sana, itu Pade Budenya itu pulang. Mereka berdua kayak habis pergi dari mana gitu ya, bawa tas jinjing begini, Padenya, terus pulang sama Budenya itu memasuki halaman. Si Mas Sandi sendiri kayak ya orang lupa gitu ya, lupa kalau mereka itu sudah meninggal. Jadi ya cuman nengok begini doang, terus dengerin orang cerita. Mas Sandi tuh mikir, bentar, aku di sini ngapain sih ya? Diinget-inget, oh iya, Pade sama Bude itu udah meninggal. Pas nengok, astagfirullahaladzim. Oh ini teman-temannya pada kaget. San, kenapa San? Kenapa San? Enggak apa-apa gitu. Dicari-cari begini, masih kelihatan mereka suami istri itu memasuki rumah ke sana, menuju ke arah belakang. Itu kan pintu dibuka ya. Ini jenazah itu ditaruh di ruang tamu di situ. Masih ada yang doa-doain dan sebagainya, masih rame lah pokoknya. Ini ngeliat Mas Sandi itu kayak orang shock pokoknya. Temennya pun, San kenapa San? Kenapa San? Enggak apa-apa. San kenapa? Mas Sandi itu pengen banget cerita, cuman rasa-rasanya, udahlah hal seperti ini udah usah diceritain lah, aku udah enak gitu ya. Udah aku tahan. Enggak apa-apa kata si itu. Ada yang bisikin, kamu ngelihat ya San ya, katanya. Ngelihat apaan? Ya ngelihat yang sudah meninggal, katanya begitu. Mas Sandinya enggak, bukan itu, kata si Ma. Akhirnya ngobrol dan sampai menjelang pagi sekitar jam 4. Udah nggak kuat banget gitu ya. Yang dari tadi saudara-saudara itu udah tidur, mereka tuh bergantian melek. Mas Sandi tidur di sana. Bangun-bangun ya pagi sekitar jam 6. Begitu bangun, Mas Sandi pulang dulu ke rumah. Dan begitu pulang ke rumah, bapak sama ibu itu udah ada di rumah sana. Ya akhirnya ngobrol-ngobrol, Mas Sandi pun cerita, Pak, Bu, aku semalam itu konyol, begini-begini. Aku ngeliat, tapi aku lupa gitu ya. Yes, bapak sama ibunya cuman
nggak merespon apapun dah ya, cuman senyum-senyum begitu doang. Ya San, kamu kalau misal capek, kamu tidur aja. Ya enggak lah, apalah, aku mau ikut acara pemakaman. Akhirnya sudah, acara pemakaman pun dimulai. Singkat cerita, semuanya itu lancar. Nggak ada gangguan apapun dan prosesnya itu cepat banget gitu ya. Jam 9 pagi itu udah kelar semua. Mas Sandi pun pulang, bapak pun pulang, ibu itu masih di rumah Bude di sana itu buat menghibur keluarga yang lain gitu ya. Yang ditinggal itu ditemanin di sana ngobrol-ngobrol. Ya sudah, Mas Sandi sama bapak, akhirnya Mas Sandi pun tidur gitu kan. Bapak juga semalam kurang tidur, akhirnya tidur juga. Ibunya itu belum tidur. Dan waktu pun berjalan, siang hari ibunya pulang. Singkat cerita, malam hari itu kan diadakan acara tahlilan gitu ya. Nah, acara tahlilan di sana rame dan semua pun berjalan lancar. Mas Sandi, bapak ibu itu datang semua ke sana. Adiknya Mas Sandi yang di pesantren itu udah dikabarin. Cuman ya memang kan itu nggak sembarangan bebas pulang gitu. Yang penting dikasih tahu aja ya. Tentu saja adiknya itu shock. Malam itu selepas acara tahlilan tadi, pulanglah sekitar jam 10 malam, karena tadi ada sesi ngobrol-ngobrolnya dulu ya. Jam 10 malam pulang bapak, ibu, sama si Mas Sandi. Pulang ke rumah ke sana. Begitu sampai di rumah, buka pintu gitu kan, cekrek. Di rumahnya Mas Sandi itu entah kenapa, baunya itu wangi banget. Wanginya itu cuman ya wangi yang semacam itu. Wangi bau-bau melati, identik dengan wangi-wangian orang yang baru saja meninggal. Ada bau kampernya, yaitu bau melati campur aduk. Pak, kok baunya wangi ya Pak, kata si Mas Sandi. Iya ya, ibunya yang nyautin gitu ya. Iya ya San, Pak, bau wangi Pak. Iya udah enggak apa-apa, kata bapak. Udah masuk aja, masuk aja. Masuk, mereka pun duduk di ruang tamu. Baunya itu nambah nyengat lagi gitu kan. San, kamu pakai parfum itu atau gimana? Bu, aku ndak punya parfum begitu. Lagian itu kan parfumnya orang yang udah meninggal. Bu, si Mas Sandinya bilang begitu. Ibunya pun diem aja. Pak, masih bau aja Pak, nggak hilang-hilang. Bau itu berlangsung lama, kurang lebih sekitar 15 menit. Gak hilang-hilang. Mereka bertiga pun gak berani kemana-mana, ngumpul semuanya di ruang tengah di situ. Bapak pun bingung, kenapa ya Bu ya? Kok bisa ya Bu bau seperti ini? Ibu juga ndak tahu Pak gitu kan. Mas Sandi diem aja gitu kan, dan dia itu apa? Ngelirik ke arah kamar bapak sama ibunya. Di situ ada yang tidur, 2 orang, dan Mas Sandi itu ingat. Itu kan Padik sama Bude, bajunya itu sama kayak kemarin, pakaian yang dipakai saat meninggal itu. Mas Sandi ngeliatin sambil apa, ngos-ngosan gitu kan, nafasnya. Bapaknya mungkin nyadar ya, San, kamu kenapa San? Ini Mas Sandi tetap ngeliatin terus, bahkan apa yang diomongin sama bapaknya itu nggak kedengeran sama sekali. Dia itu cuma ngos-ngosan saking takutnya. Itu Padik sama Bude udah meninggal, terus ngapain tidur di kamar bapak di sana? Mana baunya wangi banget begini? Itu kayak gitu ya, kayak ngomong sendiri dalam hati, ngeliatin ke arah situ terus. Cuman yang dilihat bapaknya Mas Sandi itu kayak matanya melotot, dipanggil-panggil nggak ngedenger, nafasnya itu ngos-ngosan, mirip kayak orang mau kerasukan gitu kan. Akhirnya sama bapak itu dilep gitu mukanya. Saat nanya bapak setelahnya, itu bapak nggak ngapa-ngapain, itu cuman begituin doang biar dia tuh konsentrasinya tuh buyar. Akhirnya apa? Beneran konsentrasi buyar. Mas Sandi pun akhirnya bisa ngeliat bapak sama. Kenapa San? Kamu kenapa? Ditanya. Pak, Bu, itu di kamar gitu kan. Itu di kamar. Mas Sandi ngeliat ke sana, itu udah nggak ada. Di kamar kenapa? Ada Padik sama Bude lagi tidur katanya begitu kan. Nah ibunya Mas Sandi kan takut Pak. Oh, tidurnya di sini aja di tengah ya Pak ya, di bawah ya Pak, nemenin yang baru meninggal ya Pak ya, kata sih. Iya Bu, nanti diturun-turunin aja kasurnya. Dan akhirnya apa? Kasur pun diturunkan, tidurlah mereka bertiga di ruang tengah tersebut. Mas Sandi pun tidur di sebelah pinggir, ada ibunya itu di tengah, bapaknya itu sisi yang lain.
Mau tidur ya kelap kelip, udah jam 1 pagi gitu ya. Udah jam 1, waktu itu udah jam 12. Tapi mereka masih kayak gitu, masih gelap kelip. Mas Andi pun mau tidur, nengok ke sana ngeliatin ibunya. Ibunya tuh matanya masih kejat-kejat katanya. Kejat-kejat itu orang lagi berusaha mau tidur ya, meremin mata tapi kayaknya pikiran itu masih jalan gitu. Bu, belum tidur bu gitu ya. Melek ibunya. Belum San gitu kan. Emang nggak ngantuk bu, ibu kan dari siang itu kurang tidur. Iya San, sebenarnya pengen tidur banget tapi nggak tau lah. Sudah kamu tidur kata si ibu kan. Akhirnya sudah tidurlah mereka, ibunya pun akhirnya nggak lama setelah itu 10 menit itu udah nganga, udah kayak setengah ngorok gitu. Ibu udah tidur, Mas Andi belum tidur begini. Bapak pun dilihat sepertinya bapak itu membelakangi ngadepnya ke sana. Oh mungkin udah tidur juga, nggak bergerak sama sekali soalnya. Mas Andi kayak gitu geser, guling. Dan dia saking penasarannya itu ngelihat ke sana, dan waktu itu di pikirannya Mas Andi, aku mau lihat ke sana lagi. Kira-kira ada nggak ya? Ngomongnya tuh sambil merem ya. Kira-kira ada nggak ya? Ada nggak ya? Tak cobain. Buka mata begini. Nggak ada kata Mas Andi. Tiduran lagi begitu kan. Ini kalau sekarang ada nggak ya? Kalau memang ada, pasti keren banget kata Mas Andi. Yang kedua melek. Ada di situ Pak Dik sama budenya itu posisinya lagi duduk, itu lagi ngeliatin ke arah Sandi semua begini dengan tampang yang aneh, tidak seperti Pak Dik sama bude. Mas Sandi ya kaget, dia pun akhirnya kayak gitu bangunin bapak sama ibunya baru tidur, les dibangunin begitu. San, kamu kenapa San? Pak di kamar Pak. Jadi kalau sebelumnya di kamar itu kan ada kasurnya, sebelum diturunin ya. Ini Pak Dik sama budenya tuh posisinya tertidur. Cuman giliran kasurnya diturunin ke bawah itu, mereka itu cuman duduk di pinggiran kasur di sana. Itu yang dilihat oleh Mas Sandi, dan akhirnya Pak, pintunya ditutup aja kata ibu. Akhirnya ya wes lah. Akhirnya ditutup lah sama bapaknya, pintu ditutup. Semua kamarnya Mas Sandi juga ditutup. Akhirnya mereka tidur bertiga itu di ruang tengah tersebut. Mas Andi minta di tengah. Bu, aku di tengah. Bu, nggak mau. Ibunya itu nggak mau. Ibunya juga takut gitu ya. Udah San, kamu situ. Oh, kamu laki-laki. Ya sudah sini San, kamu yang deket tembok sini. Iya Pak. Akhirnya Mas Andi tukeran sama bapak yang deket tembok. Si bapaknya itu yang melompong ke ruang tengah sana. Malam itu tertidur. Alhamdulillah itu tenang banget. Dan keesokan paginya kan ngumpul ya keluarga di tempat budeknya sana. Ternyata ada cerita juga dari pihak keluarga si Aryo. Waktu itu kan Aryo memang masih shock ya, dan setelah udah mulai mendingan, udah bisa diajak komunikasi, Aryo itu bilang semalam bapak sama ibu itu masih pulang, katanya begitu. Pulang yuk, emang gimana ceritanya? Iya, aku ngelihat bapak sama ibu itu lagi tidur di ruang tengah di sana. Kan ada orang-orang keluarganya Mas Aryo itu tidurnya di bawah di situ ya, rame-rame, sama ada kerabat yang jauh yang memang menginap di sana. Nah, bapak sama ibunya Mas Aryo itu di situ tidur di paling pinggir di sana. Bapak sama ibu di situ ya. Mas Aryo pun diem aja begini. Baru ngeh lagi gitu kan. Astagfirullahaladzim, bapak sama ibu kan udah ndak ada. Cuman pas dilihat ke sana, mereka berdua pun udah menghilang. Dan ya, hal itu apa ya? Lebih ke ini sih sebenarnya. Kalau kata bapaknya si Mas Sandi, udah San itu bukan orang yang meninggal atau apa, itu bukan. Orang yang meninggal ya udah meninggal gitu kan. Itu urusan lain itu yang begini-begini. Udah, kamu ndak usah takut, kamu ndak usah yang bagaimana. Ya mungkin mereka karena meninggalnya itu lumayan cukup tragis, unik, dan maka dari itu ya sebangsa itu memanfaatkan hal-hal seperti ini. Tujuannya tidak lain tidak bukan itu ya buat nakut-nakutin, buat ya nyebar fitnah kayak gitu. Nanti dari sini kan nanti akan ada orang yang ngomong, oh itu kan begitu karena dulunya tuh begini-begini, seperti itu tujuannya. Jadi udah hal ini tuh jangan diceritain ke tetangga,
nanti bisa jadi bahan omongan, terus udah mending diem aja, nanti akan hilang sendiri. Dan ya memang bener, setelah 2 hari, 3 hari, setelah 3 hari ke sana, itu udah nggak ada gangguan apapun, semuanya itu ya normal-normal aja. Bahkan di rumah sana Mas Aryo dan yang lain-lain pun nggak cerita-cerita lagi. Bisa jadi sebenarnya mungkin ada yang mengalami, tapi mereka tuh memilih untuk tutup mulut ya supaya yang sudah meninggal itu juga tenang. Dan itu aja satu cerita dari Mas Sandi di Purwokerto sana. Terima kasih banyak atas ceritanya Mas Sandi. Kawan-kawan, ya ini tragis ya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Yang sudah membeli bawang gorengnya Biji tentu saja terima kasih. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir, berkunjung, subscribe, dan lain-lain di channel Lapak Horor X Mbah Warmo, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.